Kamu kalau ngomong yang sopan. Duduk kamu. Udah istighfar, Pak. Tenanglah. Lagi pula, Pak Togar ini selama ini sudah adil. Nggak pernah membeda-bedakan sama semua muridnya. Saya juga kecewa sama kamu. Selama jadi ketua OSIS, kamu bukan berkontribusi secara positif, tapi malah sebaliknya. Sekarang kalian semua kembali ke kelas. Kecuali Aldino sama Mike. Loh, Pak, kenapa saya nggak boleh ikut kembali ke kelas juga? Kan kejadiannya bukan kesalahan saya. Aldino, apa yang dikatakan kepala sekolah kau dengar? Kalau kau suruh di sini, kau di sini. Kau ngebantah aja kau. Yaudah, Pak, kalau gitu kita izin pamit kembali ke kelas, Pak. Ya, silakan. Permisi, Pak. Permisi, Pak. Pak, mari kita permisi ya. Iya, iya. Pak. Aldino, kamu harus tetap di sini. Karena saya sudah memanggil wali kamu untuk datang ke sekolah. Karena untuk membahas masalah pencabutan jabatan kamu sebagai ketua OSIS. Silakan masuk, Bu. Permisi. Silakan duduk. Ardi, mulai sekarang kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Kita putus. Nora. Mulai detik ini, biar gue yang mundur dari kehidupan kalian. Jangan pernah ganggu hidup gue lagi. Lo juga. Cuma dengan cara ini, Vin, gue bisa sedikit menghibur diri gue yang kelihatan menyedihkan banget kalau udah berhadapan sama perasaan gue buat lo. Lihat deh, Secret Angel upload bab baru nih. Udah 25 aja. Nggak terduga ya waktunya. Biasanya seminggu sekali. Sekarang nggak beraturan waktunya. Astaga, BAB paling sadis. Oh my god, mau nangis gua bacanya. Kata-katanya itu loh, ih menyayat banget sih. Kenapa semua orang bilang lo gak pantas diperjuangin sih, Vin? Apa cinta gue udah berubah jadi cinta buta? Yang sama sekali gak bisa bedain lagi mana hal patut atau enggak. Mungkin rasa gue udah jatuh terlalu dalam buat lo, Vin. Hey, Tasya, ya ampun, Tasya. Ya ampun, gue minta maaf ya, gue gak tau kalau lagi bengong. Tasya, lo ngikutin
jalan cerita yang ada di Wattpad ini? Hah? Ini lagi booming kan? Ini sepertinya apa yang sudah saya kemarin bicarakan sama Pak Togar masih kurang jelas ya Pak ya. Iya. Saya udah bilang kan ya Pak sama Bapak kalau saya tuh nggak punya banyak waktu untuk ngurusin hal-hal yang nggak penting. Saya ini orang sibuk, apalagi harus mondar-mandir sekolah kayak gini. Aduh nggak penting banget sih. Maaf Bu, Madam Pretty. maaf Madam Pretty. Memang saya yang menyuruh Madam untuk datang ke sekolah. Ada urusan yang sangat penting dan serius. Aldino sebagai ketua OSIS tidak pernah memberi contoh bagi siswa dan siswi yang lainnya. Ini agak sedikit aneh loh. Kok bisa-bisanya gitu loh pihak sekolah tanpa mencari tahu dulu apa kesalahan ponakan saya, dan saya rasa ponakan saya tuh nggak mungkin melakukan hal-hal yang nggak benar kalau misalnya dia tuh nggak ada alasan yang jelas gitu Pak. Iya nggak sih? Jadi kalau alasannya itu tukang berantem dan jadi tukang kompor, itu bisa termaafkan, Madam? Nimbrung lagi. Kamu lupa ya? Sama apa yang udah kamu perbuat sama ponakan saya? Aduh, saya bener-bener bingung sama bapak-bapak ini loh bener. Kalau misalnya nanti ponakan saya sampai ada yang memukuli lagi, terus pihak sekolah kira-kira bisa bertanggung jawab nggak ya? Bisa nggak coba? Masalah yang kemarin aja belum selesai. Madam, tenang aja. Saya nggak akan pernah mukulin Aldino lagi kok. Karena menurut saya itu buang-buang waktu dan tenaga saya. Karena apapun yang saya lakuin, nggak akan pernah bikin Aldino sadar atas kesalahannya. Pinter kamu ya. Kamu salah, tapi kamu malah mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Pinter. Aduh. Saya makin meragukan kualitas sekolah ini loh. Dia ini siswa, tapi dia udah main hakim sendiri loh. Terus masih aja dibelain itu. Ini sekolah macam apa ini coba? Kualitasnya tuh udah jelas diragukan kalau begini Pak. Oh, Madam nggak usah khawatir. Karena kualitas di sekolah ini sangat baik. Justru yang harusnya Madam pertanyakan itu kualitas dari keponakan Madam sendiri. Karena dia itu nggak pantas jadi bagian sekolah terbaik ini. Mike, kok bisa diem kan?